وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Ramadan, meraih keberkahan Ramadan, karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah taala. Pembahasan di bab pertama, yaitu bab Ramadan, bulan mulia. Kita lanjutkan di halaman 30 dari kitab ini tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, karena bulan Ramadan sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Sehingga amalan yang paling afdal yang dilakukan di bulan Ramadan yaitu membaca dan mentadabburi Al-Quran. Dan hendaknya kita mempersiapkan menuju Ramadan dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan mentadabburi tafsirnya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, di bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai ilmu dan pengetahuan. Sebagai ilmu dan pengetahuan. Jadi di Al-Quran ada pengetahuan, ilmu, dengan bahasa yang ada di Al-Quran, di bahasa Arab, dengan bahasa yang terbaik, dan juga sebagai penunjuk jalan kehidupan, yaitu kehidupan kita untuk kita jalani, arahannya itu ada di Al-Quran, arahan yang benar, arahan yang mentarbiyah dan mendidik, arahan yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, itu ada di Al-Quran. Maka jika manusia, sebagaimana banyak manusia sekarang mereka mencari petunjuk untuk arahan kehidupan mereka itu dari lagu, dari filsafat atau lainnya yang kerap kali bertentangan atau menyelisihi Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, akhirnya kita dapatkan mereka memang betul-betul menyimpang dan bertentangan dengan Islam. Tapi kemudian Al-Quran juga sebagai norma untuk berpijak. Jadi pada Al-Quran banyak pilar-pilar bagaimana kita harus bersikap tentang dunia ini dan tentang kesudahan setelah kematian. Sebelum diturunkannya Al-Quran, kekufuran dan kesesatan telah merebak luas dan menghantui umat manusia. Namun saat Al-Quran datang, kekufuran itu terhenti, kegelapan terusir, dan roh kembali bersemangat untuk hidup. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa secara khusus maupun bagi seluruh umat manusia secara umum. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Dia huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa di sini berarti muslimin secara khusus, orang bertakwa secara khusus. Al-Quran juga sebagai huda, sebagai petunjuk untuk siapapun yang ingin mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Allah Ta'ala berfirman,
Di surah Al-Maidah ayat 15-16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya. Cahaya dari Allah Ta'ala. Wa kitabun mubin, sekaligus kitab suci yang menerangkan, yang menjelaskan, menjelaskan. Maka manusia yang berada di kegelapan hidup, maka hendaknya dia baca Quran. Manusia yang sedang dalam ujian, musibah, kesulitan, maka hendaknya dia baca Al-Quran. Dan baca di sini baca dengan memahaminya. Dia baca, kemudian bagi yang enggak paham bahasa Arab atau enggak paham artinya, maka dia baca juga terjemahan dan tafsirnya. Sehingga Al-Quran ini benar-benar menerangkan buat dia, menjelaskan buat dia. Jadi jangan sampai cuman ya baca bagus, tetapi ketika membaca dan tidak ada penerangan karena tidak paham sama sekali, maka dia hanya mendapatkan pahala bacaan, tapi dia tidak dapat keberkahan yang lebih, yaitu berupa penjelasan dari Allah Azza wa Jalla dan pendikteian dari Allah tentang arahan hidupnya. Kalau cuma baca doang tanpa paham, makanya sampai sebagian dari ulama di antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, tidak terbayang di pikiran saya bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebaikan Al-Quran dengan membaca tanpa memahaminya. Ya, maka baca Al-Quran baik-baik dan berusahalah untuk paham. Faham di sini bukan mereka-reka atau mengada-ngada apa yang didengar, melainkan buka kitab tafsir, buka kitab terjemahan yang benar. Ya, sehingga paham. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah, yaitu Al-Quran, Allah Ta'ala menunjuki orang-orang yang mengikuti ridhonya menuju jalan selamat. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih. Dan dengan Al-Quran itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan juga menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Makanya kalau ada orang yang dia merasa alhamdulillah saya telah diberikan istiqamah, jalan yang lurus dan dimudahkan amal ibadah, tapi dia enggak baca Quran atau enggak ada keinginan baca Quran atau enggak ada keinginan belajar Al-Quran, maka itu hanya klaim semata dia itu lagi lurus. Enggak ada lurus-lurusnya dia. Justru dia sedang bermasalah. Dia mungkin merasa oke, kita sholat berjamaah, mungkin banyak hal yang dilakukan dari amal saleh, sedekah banyak dan seterusnya. Tapi selama dia itu malas baca Quran, enggak ada keinginan untuk mempelajari Quran, baik tahsinnya, tajwidnya atau tafsirnya, maka sebenarnya dia sedang dalam masalah. Ada sesuatu permasalahan besar pada dirinya gitu. Semua baik lagi atau perempuan, ikhwan atau akhwat, baik manhaj salaf atau bukan manhaj salaf, semua muslim yang kalau dia tidak ada hatinya itu terketuk untuk mendalami Al-Quran, tidak ternyuh atau tidak tersadari akan jauhnya dia dari Al-Quran, maka mau dia mengklaim dirinya telah begini begitu, enggak, dia tetap pontennya itu masih kurang, nilainya masih kurang dan masih ada degradasi iman atau kurang iman. Jadi cahaya Al-Quran itu memiliki 3 manfaat. Cahaya Al-Quran memiliki 3 manfaat. Kata beliau, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Maidah, pertama, dengan Al-Quran Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya menuju jalan keselamatan. Nah, yang namanya petunjuk itu kan kita harus paham bahwa Allah Ta'ala sedang menunjukkan dan paham konten petunjuk tersebut gitu loh. Sekarang kalau misalnya kita nanya ke orang, misal ada orang bule nanya
ke kita nih di sini di wahana dengan bahasa Inggris. Nanya, di manakah blok A? Di manakah blok A? Kita jawab pakai bahasa Indonesia. Kita tunjukin, oh blok A di sini kita jelasin. Tapi bule ini nggak ngerti bahasa kita. Dia nanya, nyari petunjuk. Tapi bule ini nggak ngerti bahasa kita. Dan nggak mau mentranslate, nggak pakai aplikasi untuk menerjemahkan. Udah, nggak ada usaha. Kira-kira bakal sampai nggak bule ini ke? Betul, bule ini udah ada ikhtiar, usaha untuk nanya, betul. Tetapi tidak ada usaha untuk memahami apa jawabannya. Maka kita jawab. Terus bule ini, ya udah, yang penting saya dengar jawaban. Kalau yang penting dengar jawaban, sampai nggak sampai, karena nggak paham. Setidaknya ada ikhtiar sekarang. Setelah ikhtiar bertanya, aplikasi, ya atau apalah yang membuat dia bisa paham, supaya sampai. Kita tahu Allah Ta'ala dengan Al-Quran ini sedang menunjukkan kita supaya selamat. Kita tahu. Tapi kalau kita nggak belajar, kemudian kita nggak berusaha paham, ini sampai nggak kita selamat? Ya nggak sampai. Maka tentu yang penting membaca dan paham, bukan baca tok. Baca dan paham. Itu yang membuat kita dapat hidayah. Membuat kita tuh bukan hanya sadar kita telah ditunjukin, tapi kita paham petunjuk Allah tuh kayak gimana. Kita paham. Makanya nanti Ramadan, betul banyak-banyak baca. Tapi bagi yang belum paham Al-Quran, bahasa Arab, nggak paham sama sekali, maka hendaknya dia juga punya porsi untuk membacanya. Membaca tafsirannya, terjemahannya. Ya begitu. Tapi yang kedua, manfaat Al-Quran. Dengan Al-Quran mereka dapat keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ya, keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan yang ketiga, dengan Al-Quran manusia akan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi Allah Ta'ala telah memuliakan kaum muslimin dengan kemuliaan yang luar biasa agungnya. Allah muliakan mereka dengan kemuliaan yang paling tinggi pada bulan Ramadan sejak 14 abad lalu, yaitu berupa Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sekaligus Allah jadikan sebagai petunjuk dan cahaya penerang. Maka coba ya jemaah, ya jika memang kita lemah dalam bahasa Arab atau nggak paham Al-Quran, nggak paham ayat-ayatnya, baca itu terjemahannya, baca tafsirnya. Beli kitab tafsir, atau mungkin sekarang udah ada tafsir online yang insya Allah sahih dan sesuai dengan arahan ulama. Coba baca ya. Apapun problematika kita, masalah-masalah yang sulit di hidup kita, itu kunci jawabannya adalah Al-Quran. Bagi yang mentadabburinya, dan dia akan mendapatkan nilai serta jawaban yang sangat valuable, sangat berharga, yang tidak bisa digantikan dengan jawaban manusiawi manapun. Maka dari Al-Quran ada penerangan, enlightenment, ada pencerahan yang membuat hidup kita itu tertegak, istiqomah, lurus, dan semangat insyaAllah dengan Al-Quran. Kemudian siapa saja yang berteguh melalui Al-Quran, terwujudlah kesatuan yang sejati lagi sempurna bagi seluruh umat manusia. Siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran, niscaya akan selamat. Siapa saja mengikuti Al-Quran, niscaya ia akan mendapatkan petunjuknya, sedangkan yang menyimpang darinya niscaya tersesat. Siapa saja yang berhukum dengan Al-Quran, niscaya akan bersikap adil. Nah ini penting juga, siapa saja yang berhukum dengan Al-Quran, niscaya akan bersikap adil. Berhukum dengan hukum fikih yang ada di Al-Quran misalnya, dia akan bersikap adil. Berhukum dengan hukum yang tertera di Al-Quran dari akhlak, maka dia akan bersikap adil. Dia akan bersikap adil kalau memang betul-betul dia berhukum dengan Al-Quran. Berhukum dengan kesabaran, berhukum dengan tawakal yang disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Berhukum dengan misalnya bersikap hilm, yaitu tidak langsung membalas, dan hal-hal lain dari materi-materi akhlak yang ada di Al-Quran, maka manusia akan bersikap adil dan bersikap bijak.
Dan siapa saja yang berbicara dengan Al-Quran, niscaya akan berbicara dengan benar. Maksudnya berbicara dengan Al-Quran di sini menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, dalil untuk perbincangan kita, dan benar pendalilannya, maka itu pasti benar. Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat, jalan yang lurus, serta petunjuknya yang abadi bagi seluruh manusia. Baik, sekarang menuju ke masalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ini hal yang untuk kita nih, manusia modern, manusia abad 21 dan manusia di internet age yang sekarang sudah terlalu banyak kesibukan, interaksi dengan Al-Quran ini masih menjadi homework dan PR yang belum dituntaskan. Ya. Baik ana atau antum, banyak dari kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Setiap muslim dan muslimah harus kembali kepada ajaran Al-Quran secara totalitas, yakni dengan membacanya, memahami isinya, serta mengamalkannya dan menjadikannya sebagai cahaya dalam menapaki kehidupan ini. Itu kita prinsipnya kembali ke ajaran Al-Quran secara totalitas benar-benar. Kita sekarang sudah punya handphone, kita bisa menggenggam dan membawa mushaf secara virtual kemana-mana. Berarti kesempatan kita sebenarnya untuk murajaah, untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran tafsirannya itu kesempatannya terbuka lebih lebar daripada zaman-zaman dulu ketika kita harus bawa mushaf cetak. Jadi ini bisa kita bawa kemana-mana. Tapi kendati pun ini kenyataan lainnya adalah kita kesulitan untuk sengaja menghadirkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ajaib, ya. Ajaib. Sesuatu ketika dimudahkan, maka justru kita kesulitan. Dulu ketika kita kesulitan, kita mencari cara supaya mudah. Itu manusia modern seperti itu. Ya, ketika sedang sulit melakukan kebaikan, mendambakan kemudian cara-cara supaya mudah dapat kebaikan. Tapi ketika dipermudah untuk kebaikan, malah justru mencari celah, malah justru mempersulit diri untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Ini adalah perilaku orang zaman sekarang sebenarnya. Untuk masalah-masalah kebaikan dan keberkahan agama itu banyak seperti itu. Ketika Allah Ta'ala gelontorkan kemudahan, sinyal internet, handphone, apa-apa virtual dimudahkan, malah justru kita mempersulitnya gitu loh. Kita mempersulitnya. Kita bersikap seolah-olah sudah tidak mudah lagi buat kita. Tapi dulu kok kita lihat dan kita ngaca dulu bagaimana Allah Ta'ala masih menjadikan banyak hal itu sulit. Justru kita berharap, minta sama Allah, kemudian kita berusaha supaya hal yang tadinya sulit jadi mudah. Pas ketika dimudahin, kita sendiri mempersulitnya. Maka orang-orang di zaman sekarang ini sangat perlu untuk betul-betul merefleksikan, merenungi, muhasabah, dan melihat bahwasanya wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya baik zahir maupun batin, tampak maupun tidak tampak. Kayak di ayat Luqman ini, kronologinya itu sangat bisa dipelajari. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Ayat ini kerangkanya dan urutannya itu manusia banget. Gini, alam tarau, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Ta'ala telah mengatur dan menundukkan segala yang ada di bumi, segala yang ada di langit dan di bumi buat kalian. Wahai manusia, kalian itu sudah diberikan pengaturan oleh Allah sehingga apa yang di langit, apa yang di bumi itu Allah tundukkan sebagai fasilitas buat kalian, kemudahan.
Wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya secara lahir batin. Udah dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian sudah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat-nikmat. Kemudian apa kata Allah? Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Sudah dimudahkan, sudah dianakin. Ada sebagian manusia ada yang apa? Berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa dalil. Artinya, kok ini orang sudah dienakin tapi malah kerjanya apa? Debat, mempersulit diri mereka sendiri, mempersulit tema dan pembahasan. Tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa arahan agama, tanpa dalil, tanpa kitab yang menerangkan, enggak. Mereka cuma ngoceh, ngomong aja. Ketika banyak kenikmatan yang justru banyak dilakukan oleh orang apa? Cuma ngomong doang. Ya, cuma ngomong doang. Tidak mengamalkan, tidak kembali kepada Allah. Coba sekarang dilihat nih. Ya. Dengan mudahnya kitab-kitab, dengan mudahnya Al-Quran, dengan mudahnya banyak di internet hal-hal yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang apa Pak yang tren, yang banyak di dunia ini, bukan hanya di Indonesia? Podcast. Ya. Podcast itu apa? Yaitu dokumentasi atau obrolan antar dua pihak atau lebih atau bahkan satu pihak saja mendokumentasikan sesuatu, melaporkan sesuatu, mendiskusikan sesuatu. Sekarang itu manusia kebanyakan diskusi. Terlalu banyak diskusi, terlalu banyak materi yang diobrolin, tapi coba terapin coba ke agama benar baik-baik. Jangan cuma podcast doang. Kita hanya kenal podcast di Indonesia ini ada berapa? Banyak. Podcast ini banyak, lumayan banyak. Tapi ya ada yang populer, mainstream, ada yang nggak begitu populer, banyak. Sebenarnya Indonesia ini masih termasuk sangat tertinggal dari segi podcast. Karena podcast terutama podcast itu di Amerika itu paling banyak ya, karena emang negara besar dan lebih maju. Website podcast itu banyak sekali ya di dunia ini yang menggabungkan banyak podcast terutama bahasa Inggris ya, sampai jutaan ya, banyak sebenarnya. Kita aja yang cuma tahu podcast paling itu aja padahal sebenarnya podcast itu banyak banget. Tapi kalau kita perhatikan, ada podcast ini, podcast horor, podcast ekonomi, podcast bisnis, podcast tips ini, tips dan seterusnya. Podcast agama juga ada dan seterusnya. Tapi kita perhatikan rata-rata pada ngomong doang. Yang mana podcast ini hanya untuk mendapatkan cuan, dapat viewers, listeners dan seterusnya gitu-gitu aja. Ya. Kebanyakan just big talk, kebanyakan omong besar rata-rata. Coba hamba-hamba Allah ini memperbanyak deh untuk mentadabburi Al-Quran. Atau kalau podcast mungkin coba podcast yang memang di situ mendatangkan ahli tafsir misalnya dan membahas ayat-ayat. Tapi yang seperti ini justru jarang peminatnya, ikhwan. Jarang peminatnya. Kalau podcast bisnis, podcast artis, podcast horor banyak tuh peminatnya. Tapi podcast tafsir mendatangkan ahlinya gitu, itu memang ilmu agama, ilmu syariah memang kalau bisa belajarnya jangan versi podcast. Ya. Karena belum selesai dijawab, ditanya lagi itu. Ini yang banyak sekarang. Sehingga tadabbur Al-Quran ini kurang. Udah gitu yang diundang banyak orang-orang yang gak berkompeten. Jadi banyak miskomunikasi atau banyak misinfo dan misguide atau mislead. Salah dalam memberikan info.
Jadi interaksinya kebanyakan karena makhluk dengan podcast ini. Ini bukan berarti podcast itu jelek secara zat, bukan. Ini salah satu media aja, salah satu cara untuk menggali info, betul. Tapi kalau kita lihat kebanyakan dari podcast yang digemari oleh banyak orang, itu lebih ke apa? Dunia, masalah dunia. Taib. Tidaklah kehinaan yang menimpa kaum muslimin pada zaman sekarang ini, kata beliau, melainkan disebabkan jauhnya mereka dari ajaran Al-Quran. Jauh dari ajaran Al-Quran. Ada hal yang pernah membuat ana sedih, ikhwan, ketika ana bertanya di media sosial, di Facebook. Dari semua kajian ana yang alhamdulillah Allah mudahkan untuk direkam di YouTube, ya, baik live maupun rekaman. Ana pengen tanya ke orang pada umumnya di media sosial. Kira-kira kajian apa yang antum gemari? Gitu. Ada jawab ini, beragam orang, ya. Yang kebanyakan ana nggak kenal karena itu online semua. Ada satu jawaban yang membuat ana itu merasa sakit hati, tapi bukan sakit hati karena ana disakitin, bukan. Karena jawaban orang ini jawaban yang sangat tidak pantas gitu loh. Yaitu apa? Semua ana suka saat kecuali yang tafsir. Ya. Dan maksud orang ini adalah dia nggak tertarik sama sekali dengan tafsir. Nggak tertarik dengan tafsir. Dan ini menyakitkan, bukan karena ana nggak masalah orang nggak suka dengan kajiannya, bukan kajian ana yang dimaksud di sini, bukan masalah di kajian ana ya, bukan, tapi masalahnya dia tidak suka tafsir, gitu. Ya. Juga ada beberapa orang yang ana temui yang memang mereka menyatakan ana kalau tafsir itu nggak sat. Kayak nggak ini deh kalau tafsir, ajaib kata. Astagfirullahaladzim, gitu, ajaib. Ada satu ikhwan mungkin usianya 35, mungkin sekitar itulah, 36, 37 atau sekitar itu. Sekarang dulu waktu belajar sama ana, terus ana bilang, antum kenapa kok kalau misalnya ana ajarkan fikih, antum nggak ini apa namanya? Enggak tidur, ya. Ana ajarkan tentang tazkiyatun nufus atau hadis, antum enggak tidur. Tapi kalau ana ajarkan antum aqidah atau tafsir, antum selalu tidur. Lalu dia terhenyak gitu. Loh, iya juga Ustaz ya. Dia baru tahu. Ya. Karena kan anda merhatiin. Ya, jadi ya anda juga merhatiin orang-orang jemaah rutin, anda tahu, anda perhatiin karakternya. Walaupun kita nggak perlu ngomongin ini itu, tapi kan kita pelajarin, sebagai guru kita belajar. Maka anda perhatiin ini fulan ini, antum kalau beliau ketika dari tahun 2015, 2016, 2017 itu rutin hadir di kajian ana. Antum kalau ana bahas fikih, antum terlalu bangun. Kalau ana bahas tazkiyatun nufus, antum bangun. Tapi kalau ana udah mempelajari, udah mengajar kitab aqidah ke antum atau tafsir, antum selalu berat sekali, selalu tidur, selalu kayak gini, selalu berat mata antum. Dia sampai dia aja baru sadar kalau iya benar juga ya. Kenapa ya Ustaz ya? Lalu ana ruqyah, ternyata ada setannya. Ada jinnya dia yang membuat dia kesulitan itu. Kesulitan untuk akidah dan tafsir. Karena akidah itu kaitan dengan hati yang di situ bertentangan dengan bisikan-bisikan syaitan. Dan karena tafsir itu tentang kalam Allah, lawan dari bisikan syaitan. Ya. Jadi sangat ajaib jika seseorang itu enggak suka materi akidah. Ini ajaib ini orang.
Akidah nggak suka gitu loh, nggak tertarik saya akidah gitu. Dan juga ajaib nggak suka tafsir. Ini big question, pertanyaan besar jemaah. Kalau nggak suka dengan materi akidah, maksudnya tauhid itu nggak suka. Berarti selama ini tuh beramal tuh kayak gimana gitu loh. Karena hatinya, akidahnya di hati itu gimana. Sedangkan dia nggak suka dengan tema akidah gitu. Tafsir. Berarti selama ini dia nggak dengan Al-Quran tuh untuk apa gitu. Kalau tafsir aja nggak penasaran ayat-ayat Allah, nggak ada penasarannya, nggak ada ingin tahunya tentang ayat-ayat Allah. Ya. Juga di Muhsinin ini kita dapat nikmat berupa alhamdulillah imam kita baca Al-Quran, bacain kita Al-Quran subuh, maghrib, isya. Terutama subuh dan isya, apalagi subuhnya membaca ayat-ayat yang mungkin asing bagi kita. Ada nggak di hati kita jemaah rasa itu kasihan sama diri kita yang fakir akan ilmu dan nggak paham apa yang dibaca imam? Ya. Oke, nggak paham maknanya, bahkan nggak paham ini surat apa. Artinya, ketika kita tahu diri kita miskin, maka hendaknya kita itu memapankan diri semampu kita. Kalau kita dapati diri kita fakir, miskin dari segi materi, harta, sementara kehidupan ini menekan kita untuk mapan, kita akan berjuang supaya mapan dan cari duit. Tapi ketika diri kita ini miskin pengetahuan dan ilmu syar'i, sementara Allah menuntut kita untuk mapan secara ilmu supaya bisa beramal, harusnya kita lakukan hal yang serupa dong. Berusaha untuk faham. Memang tidak dituntut paham semuanya, enggak. Itu seenggaknya di kalbu kita tuh ada kehidupan. Ada spirit untuk bergerak, berusaha memahami. Nah, sekarang bentar lagi Ramadan. Bentar lagi Ramadan. Yang kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sejumlah kaum melalui Al-Quran ini, dan Allah merendahkan orang lain, kaum lain melalui Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ada kaum yang Allah Ta'ala tinggikan dengan Al-Quran karena membacanya, mengamalkannya, mentadabburinya. Dan ada kaum orang-orang yang Allah rendahkan melalui Al-Quran ini. Yaitu orang-orang yang melupakan Al-Quran, orang-orang yang gak peduli dengan Al-Quran, gak peduli dengan baca Al-Quran, gak pernah baca Quran, Ramadan gak baca Quran. Allah rendahkan yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah berjual beli dengan sistem bay'ul 'inah, ini cara jual beli yang bersubhat bahkan haram, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridha dengan pekerjaan bertani, maksudnya cinta dunia dengan hal-hal seperti ini, walaupun pada asal bertani boleh, tapi terlalu fokus di dunia sehingga taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad jalan Allah. Ya, jihad di sini jihad fi sabilillah di medan perang enggak mau karena cinta dunia. Menimba ilmu enggak mau karena apa? Karena terlalu sibuk akan dunia. Beramal soleh enggak mau karena apa? Karena terlalu sibuk akan dunia. Maka jika itu kalian kelakuannya, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Kehinaan menimpa manusia ketika apa? Ketika manusia itu terlalu duniawi. Makin taghut, makin melampaui batas dalam masalah dunia, maka makin terhina sebenarnya. Coba sekarang negara adik kuasa siapa? USA. Yang mana presidennya itu
dimusuhi oleh semua pihak sekarang, kecuali Israel. Dimusuhi oleh semua negara, kecuali Israel. Ya. Dunia banget. Sangat duniawi, dan itu sebenarnya mencerminkan penduduk USA yang cinta dunia dan kufur pada Allah. Ya. Memang slogan presidennya ini, we will make America great again. Kita akan membuat Amerika bagus lagi, hebat lagi gitu. Dengan apa? Dengan ekonomi dan dunia. Sampai menjadi musuh negara-negara besar. Musuhnya Rusia siapa? Amerika. Musuhnya Cina di bidang bisnis, ekonomi, dan pajak, Amerika. Musuhnya Meksiko sekarang, tetangganya lah Amerika. Bahkan Kanada yang sebenarnya best friend atau teman dekatnya Amerika dan sampingan Amerika, sahabat dekatnya dalam bidang usaha atau dagang, impor ekspor, sekarang mulai musuhi Amerika. Ya. Dan EU itu European Union, yaitu persatuan negara-negara Eropa selain United Kingdom, Britain. Ini persatuan negara Eropa juga mulai memusuhi Amerika. Musuhnya negara-negara Arab siapa? Ya Amerika ini. Dan UK, yaitu Britain, United Kingdom, itu juga udah nggak suka dengan kelakuan Amerika sekarang. Tapi makin kesini tentang masalah Gaza, ya kawan. Gaza, ya. Yang mana Presiden Amerika pengen apa? Supaya orang-orang yang di Gaza sekarang itu mereka menjadi imigran di Jordania dan juga di Mesir. Dah pergi ke Jordania, pergi Mesir. Kami ingin membuat atau membereskan puing-puing di Gaza dan kita buat real estate, perumahan yang mewah di sana. Dan juga tempat wisata yang bagus di Gaza, itu keinginan itu. Yang disetujui oleh Benjamin Netanyahu dari Israel. Setelah mereka bertemu, ya. Akhirnya keputusan itu ada. Ya. Belakangan ini Raja Yordania juga datang ke USA untuk bicara ini dan dengan tegas menolak. Jordania, Saudi, Mesir jelas menolak keputusan ini. Bahkan bukan hanya negara Islam. Negara-negara non-Muslim pun dari Eropa itu mempertanyakan hal seperti ini. Karena apa jemaah sekalian? Karena masa jual beli dengan sistem-sistem yang haram itu biasa dilakukan oleh mereka nih, Amerika. Musuhnya sekarang Cina karena pajak, ya. Dan sangat-sangat ridho terhadap dunia, tentu meninggalkan jihad. Mana ada jihad bagi mereka? Mereka lah yang membuat kaum muslimin jadi berjihad. Maka jangan dipikir bahwasanya dengan menjadi negara adidaya dan presiden yang sangat diktator atau sangat cinta dunia dan ngurusin semua tentang dunia, itu membuatnya dihormatin, orang respect itu, negara-negara respect pada ini. Enggak sama sekali. Malah justru sekarang negara yang paling dibenci oleh seluruh dunia itu ya USA ini. Karena kelakuan presidennya. Ini benar kata Nabi SAW. Maka akan dihinakan. Dan penghinaan tersebut oleh para manusia sekalian itu sekaligus ya mereka, Allah Ta'ala tidak akan cabut penghinaan itu. Sampai mereka kembali ke agama aslinya, itu Islam, agama yang benar. Ya. Sekarang kita juga begitu coba. Kalau misalnya kita itu rela jual beli dengan sistem yang ribawi atau haram. Coba sekarang kan kita kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, ribawi banyak, gampang. Kita punya kredit rumah, kredit motor, kredit mobil atau apapun kredit itu ribawi. Dengan alasan kita akan harus punya rumah. Karena dengan punya rumah, ketika orang bilang, ini rumah antum? Iya, saya bisa jawab. Cuman itu doang, karena cuman itu doang. Atau karena terjamin masa depannya. Walaupun nggak pedulilah ini riba atau enggak lah, yang penting saya apa? Punya rumah gitu kan.
Situ saya punya rumah. Daripada fulan kontrak ajaib. Padahal yang kontrak belum tentu lebih miskin daripada yang punya rumah karena ngutang. Yang punya rumah ngutang, masih nyicil, riba pula. Sementara kontrak halal, boleh dalam syariat, gak riba. Namun dikira bahwasanya yang punya rumah ini pasti lebih tinggi martabatnya. Allah akan membuatnya, kalau dia ridho dengan itu dan dia terlalu ke dalam ke dunia, enggak peduli dengan agama, maka Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan dia. Walaupun udah punya rumah gede atau gimana, Allah akan hinakan dari sisi lain. Jadi ketika Allah Ta'ala menghinakan seseorang, maka seseorang itu enggak bisa melawan penghinaan itu. Dan seketika Allah Ta'ala mengangkat derajat orang, maka orang itu enggak bisa menahan derajat itu, selain dia akan diangkat derajatnya. Jadi yang kita cari apa sekarang? Ya apa-apa dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari manusia. Dan berulang kali Allah Ta'ala memberikan peringatan terhadap orang yang berpaling dari Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Tapi sekarang kalau hidup kita sempit, ketahuilah sebabnya karena kita jauh dari Allah, kita jauh dari Al-Quran, kita berpaling dari peringatan Allah, justru kita menerabas peringatan-peringatan itu, makanya hidup kita sempit. Hidup sempit ini enggak mesti karena miskin. Kalau ada orang miskin, namun dia menjalani ketaatan pada Allah dan dia mengindahkan peringatan Allah, maka dia enggak bakal sempit walaupun miskin. Jadi namanya ma'isyatan dhank ini enggak bisa ditafsirkan miskin. Karena tekanan supaya kita itu sempit, terasa sempit, itu kan enggak mesti melalui jalur ekonomi. Betapa banyaknya orang yang hatinya sempit padahal hartanya luas. Ya, hatinya tuh sempit, ditekan terus, kayak hidup tuh kayaknya tuh susah aja gitu rasanya, nggak puas aja rasanya, sempit, nggak enak, tertekan, terhimpit. Padahal apa? Padahal dia kaya, padahal dia punya segalanya, kecuali ketenangan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena berpaling dari peringatan Allah. Namun ada orang yang Masya Allah nyari duit aja susah, tapi tetap bertahan dan bahkan hidupnya lebih indah, hidupnya nikmat sekali. Dan kalau kita tanya kepada dia seolah-olah nggak punya beban, padahal seandainya kita mengalami apa yang dia alami, belum tentu kita sekuat dia. Tapi kok tetap normal, enak gitu orangnya. Karena apa? Mungkin dia taat pada Allah. Mungkin dia menjalani ketaatan dan mengindahkan peringatan-peringatan Allah sehingga dia tidak melakukannya. Anda pernah di sebuah masjid ya, masjid ini di daerah Jalan Raya Bogor. Kalau misalnya dari arah Cawang, dari arah Cawang, kan ada Keramat Jati terus kemari nih, ke arah kemari, ke arah Taman Mini gitu. Dari Keramat Jati terus, nanti kan ada pertigaan, belok kiri itu bisa juga ke Taman Mini, tapi lewat jalan yang lebih kecil. Nah di pertigaan itu, enggak jauh dari pertigaan itu, kalau belok kiri gitu, itu nanti ada masjid di sebelah kiri. Nah, anak kadang sholat situ kalau dari mana. Sebelah kiri itu masjid, parkirannya luas juga lumayan. Ya, itu sholat asar. Ketika ada sholat asar, antara azan iqamah, anak melihat ada salah satu driver Gojek lah gitu, pakai seragam Gojek ya. Tapi usianya kayak usia Pak Yan gitu loh, maksudnya udah lumayan senior gitu. Tapi bukan Pak Yan waktu itu ya. Nah, pas saya datang, Masya Allah, dia lagi doa. Jenggotnya agak putih gitu ya, Masya Allah, orang tua ini, Masya Allah. Ya. Maka dah sholat.
asar gitu bareng. Selesai sholat ya, anak pikir ini kayaknya dia ahlus sunnah, kayaknya dia masya Allah gitu loh, apa ibadahnya masya Allah. Anak penasaran selesai kajian, selesai sholat berjamaah ya. Terus ya kita kan bubar setelah zikir gitu bubar. Ya anak tanya-tanya aja, kemudian sekali anak tanya pengen deketin beliau. Assalamualaikum Pak. Assalam. Udah asar nih, udah berapa narik Pak? Qadarullah baru 2 gitu. Tapi jawaban dia itu jawaban getir, cuman sambil senyum. Yang itu tuh lukisan wajahnya itu, ya lukisan ya orang bersahaja, orang tua yang seharusnya menikmati secangkir kopi lah sore itu gitu di rumahnya gitu loh. Tinggal tenang aja gitu di usia pensiunnya gitu. Dan cuman 2, baru sehari ini baru 2 yang narik, baru 2 orang gitu. Dan dengan wajah yang menerima takdir Allah, tapi ini getir gitu loh. Di situ anak belajar subhanallah. Ini orang bahagia sebenarnya. Ini orang lagi sedih tapi bahagia. Sedih karena dunia segitu doang, tapi dia bahagia karena dia dekat sama Allah sehingga dia stabil hidupnya. Beda dengan orang yang bahagia padahal dia sedih gitu loh. Dengan orang yang kelihatannya bahagia dengan materi padahal enggak ada bahagianya dia tuh. Yaitu siapa? Ini, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat pun Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala juga berfirman, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian ia berpaling darinya, sungguh kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Nabi Muhammad SAW berkata dalam Al-Quran, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Artinya mereka itu telah berpaling dari Al-Quran, mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran. Padahal yang menjadi kewajiban mereka adalah patuh kepada hukum-hukum Al-Quran serta menerima aturan-aturannya dan mengikutinya. Taib, syuruk jam berapa ya kawan? Jemaah? Hah? Udah masuk syuruk nih? Hah? Baru berapa? Apa? Tabligh. Baru tulu. Tulu jam berapa tulu? 58. Oke. Sedikit lagi insyaallah. Kata Al-Ustaz Yazid rahimahullah, orang yang berpaling dari Al-Quran akan mendapatkan banyak keburukan di dunia. Ya disebutkan di sini, orang yang berpaling dari Al-Quran ada beberapa keburukan di dunia akan dia dapat. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, dinilai sebagai orang zalim. Orang kalau enggak memperhatikan Al-Quran bakal zalim dia. Di keluarganya dia zalim, di terhadap tetangganya dia zalim, terhadap masyarakat dia zalim karena enggak berhukum dengan hukum Al-Quran. 2, dinilai sebagai orang yang tersesat karena enggak ada petunjuk. Orang kalau enggak dapat guidance, enggak ada petunjuk, dia bakal sesat. Jadi zalim, dinilai sebagai sesat. Yang ketiga, dinilai sebagai orang berdosa karena dia melanggar. Orang kalau enggak tahu hukum itu berpotensi melanggar. Orang kalau berpaling dari hukum yang benar berpotensi melanggar. Kita ini karena enggak mempelajari hukum, misalnya hukum positif misalnya. Anda yakin banyak kita tuh pelanggaran tuh banyak sebenarnya terhadap negara ini karena enggak mempelajari undang-undang, enggak mempelajari hukum positif gitu. Ada banyak pelanggaran. Ya, karena apa? Karena enggak tahu. Tapi kan ini hukum buatan manusia, walaupun penting juga kita tahu. Tapi banyak pelanggaran. Apalagi hukum Allah yang lebih detail dan lebih menyeluruh. Kalau hukum positif kan hukum positif kan itu enggak semua kasus tuh bisa ditangani dengan hukum positif karena enggak komprehensif untuk semua kasus. Sehingga memerlukan ijtihad lebih,
memerlukan ketukan-ketukan palu yang lebih dari ijtihad dari para hakim, karena rinciannya ini nggak ada dalam undang-undang. Tapi dalam syariat semua kasus itu sebenarnya ada hukumnya dalam syariat. Maka kalau kita nggak tahu hukum positif itu memastikan kita itu banyak pelanggaran, apalagi kalau nggak tahu hukum syariat. Ya. Keempat, disamakan dengan keledai. Seperti surat Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hamilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat dan mereka tidak paham Taurat itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. 5, menjadi teman dekat setan. Orang yang berpaling dari Al-Quran itu jadi teman dekat setan. Setan suka dengan rumah yang roboh, yaitu orang yang jauh dari Al-Quran. Lebih dekat kepada lagu, lebih dekat kepada film, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Keenam, menjalani kehidupan yang sempit, sebagaimana tadi di ayat. Karena berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk, maka kehidupannya sempit. 7, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Karena dia tercandukan akan dunia, sehingga sampai akhiratnya manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Berpotensi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Di akhirat pun, itu di dunia baru di dunia. Di akhirat pun, orang yang berpaling dari Al-Quran juga akan mendapatkan banyak keburukan. Di antaranya, 1, na'udzubillah min dzalik, diazab di alam kubur. Itu efek dari jauh dari Al-Quran. Diazab di alam kubur. 2, dikumpulkan dia pada mahsyar dalam keadaan buta, yang kayak tadi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia pada mahsyar dalam keadaan buta. Kita berkumpul di lapangan aja dalam keadaan buta sangat membuat tidak enak itu rasanya. Apalagi kalau di hari kiamat, ketika kita nggak tahu ini di mana tempat ini, itu nggak enak banget, nggak enak banget ya. Dikumpulkan di tempat asing dalam keadaan buta, sangat tersiksa itu. Makanya jangan jauh dari Al-Quran. 3, termasuk orang yang merugi, penuh penyesalan dan selalu diliputi kesedihan. Jadi orang yang kebanyakan sedih itu karena apa? Lebih dekat ke lagu daripada Al-Quran. Udah dia sedih, terus dengerin tembang kenangan, dia tambah sedih berlipat lah gimana? Coba dengan Al-Quran, gitu loh. 4, didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. 5, diharamkan dari syafaat Al-Quran. Di hari kiamat nanti, diharamkan dari syafaat Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan syafaat untuk membacanya. 6, na'udzubillah, ini endingnya yaitu mendapatkan azab neraka gara-gara menjauh dari Al-Quran dan petunjuk Allah. Dan masih banyak yang lainnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyaya wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda dan antum. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk syuruk. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih dekat lagi kepadanya dan juga kepada kalam Allah yaitu Al-Qur'an, dan membuat kita belajar Al-Qur'an, tafsirnya terutama, agar semakin tercerahkan hidup kita ini insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.